Ibu Risma adalah anak ketiga dari 5 bersaudara dari pasangan Muhammad Huzaini dan Siti Mudiatun. Beliau dilahirkan di Kediri, Jawa Timur pada tanggal 20 November 1961. Tri Risma hari ini menikah dengan Joko Sabtowaji dan dikaruniai 2 orang putra-putri bernama Fuad Bernardi dan Tantri Gunarni. Tri Risma hari ini menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri Kediri dan lulus pada tahun 1973. Ia melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Surabaya, lulus pada tahun 1976. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMA 5 Negeri 5 Surabaya dan lulus pada tahun 1980. Ia menempuh pendidikan sarjana di jurusan Arsitektur Institut Teknologi 10 November atau ITS dan melanjutkan pendidikan pasca sarjana Manajemen Pembangunan Kota di Institut Teknologi 10 November atau ITS dan lulus pada tahun 2002. Tri Risma hari ini merupakan Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju yang mulai menjabat sejak 23 Desember 2020. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya pada 28 September 2010 hingga 28 September 2015 dan 17 Februari 2016 hingga 23 Desember 2020. Risma adalah wanita pertama yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya sepanjang sejarah. Terdapat nilai-nilai berakhlak dari sosok Menteri Sosial Ibu Risma adalah sebagai berikut. Berorientasi pelayanan. Pada pemerintahan Tri Risma hari ini, pemerintah Kota Surabaya meresmikan Mall Pelayanan Publik yang pertama di Indonesia yang terletak di Jalan Tunjungan. Mall Pelayanan Publik merupakan sinergi antara Pemkot Surabaya dengan instansi layanan publik lainnya. Dibuatnya mall tersebut untuk memudahkan masyarakat Surabaya dalam mengurusi perizinan. Semua perizinan yang berkaitan dengan Pemkot Surabaya sudah dilakukan di Mall Pelayanan Publik. Pelayanan yang dapat diakses pada Mall Pelayanan Publik ini meliputi pembuatan SIM, SKCK, dan surat tanda kehilangan. Dengan adanya Mall Pelayanan Publik ini, Ibu Risma telah berkomitmen dengan memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Akuntabel. Pada tanggal 14 Juli 2020, Tri Risma hari ini mengajak para orang tua agar menanamkan nilai-nilai kejujuran pada anak-anak. Ia menilai anak-anak merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan masa depan bangsa. Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini yakin jika anak-anak sejak dini diajari untuk berlaku jujur. Indonesia khususnya Surabaya ke depan akan semakin maju karena integritas kejujuran merupakan awal meraih sebuah kesuksesan. Kompeten. Pada tanggal 10 April 2023, Ibu Tri Risma hari ini mendapatkan penghargaan top 10 Kementerian se-Indonesia dengan nilai berakhlak kolaboratif dari ISQ Group Accelerated Culture Transformation atau ACT Consulting International. Penghargaan ini mencerminkan Tri Risma hari ini menjalankan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis. Pada saat menghadiri Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM ke-16 dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-47 Kota Surabaya, Tri Risma hari ini berpesan kepada masyarakat agar senantiasa peduli kepada tetangga, karena kepedulian ini penting untuk menjalin kebersamaan dan gotong royong. Risma juga mengingatkan meski masyarakat Surabaya terdiri dari beragam suku, agama hingga ras, namun perbedaan haruslah menjadi pemersatu. Loyal. Mantan wali kota Surabaya ini terkenal sebagai sosok pemimpin yang tegas dan berani. Tak jarang Risma melakukan tindakan yang mengejutkan warga setempat dengan turun langsung ke pintu air yang tersendat dikala hujan lebat dan berani turun langsung ke jalan bila terjadi kemacetan. Aksi tersebut merupakan dedikasinya dalam mengedepankan kepentingan masyarakat agar cepat menemukan solusi. Adaptif. Ibu Risma melakukan banyak karya dan kerja nyata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai inovasi ke arah yang lebih baik, seperti saat Ibu Risma menerapkan e-government pada tata kelola birokrasinya untuk Kota Surabaya. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah aplikasi mobile smart terkait pelayanan publik melalui media center, e-wadul,
dan Surabaya Smart City. Kolaboratif. Ibu Risma bekerja sama dengan perusahaan PT Waskita Karya Tbk untuk mempekerjakan sebanyak 15 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS yang semula ada di Panti Rehabilitasi Pangudi Luhur Bekasi agar mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Hal tersebut merupakan satu langkah beliau sebagai Menteri Sosial untuk menangani kemiskinan. Demikian tugas individu Agenda 2 Tokoh Berakhlak Indonesia Ibu Risma. Terima kasih.